Halo Airsuper Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan ya. Sebenarnya sih kemarin itu saya pengen bikin video boot tour, atau saya ingin memperkenalkan komponen-komponen apa aja yang saya pakai dan berapa aja sih harganya gitu kan. Tapi ternyata tadi malam ketika saya mengecek boot saya, itu saya agak sedikit kaget. Ternyata saya melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Mungkin teman-teman penasaran, kesalahan apa yang saya bikin? Oke, jadi gini. Sebelumnya itu tahun 2018 ya, 2 minggu atau 2 minggu sebelum event di Jakarta itu saya melakukan kesalahan di mana saya trial boot ini di sebuah tambak ya kan, dan terus saya nggak tahu ternyata ada air masuk ke dalam mesinnya gitu, sehingga menurut saya ini cukup fatal. Tapi alhamdulillah waktu itu boot ini hidup lagi setelah saya bongkar, saya bersihkan semua gitu kan, dan alhamdulillah saya bisa berangkat ke Jakarta waktu itu untuk event Zenoa, turnamen yang ke-6 atau 8 saya lupa. Dan sekarang tanpa saya sadari dan saya juga lupa, saya mau ulangi lagi gitu. Penasaran seperti apa? Ayo kita lihat. Ini sengaja saya tutup karena di kos saya ini tuh agak rontok ya dindingnya. Jadi kalau nggak ditutup nanti debu-debunya jatuh ke boot saya dan kotor, terus khawatirnya debunya masuk ke sela-sela yang ada di boot saya. Ayo langsung kita lihat aja ya. Oke teman-teman, ini adalah kondisi boot saya. Mungkin sekilas kalau dari jauh seperti nggak ada apa-apa ya, tapi kalau dari deket gimana? Oke teman-teman, ternyata sepertinya ya sudah saya temukan penyebab mesin engine saya ini tidak mau berputar. Itu sepertinya dari sini, dari kruk as sebelah kiri ya, atau di bagian pemutar shaft. Di sini kan kelihatan berkarat sekali ya. Sepertinya terjadi kemacetan di sininya nih.
antara bearing sama shaftnya ini. Jadi dia berkarat sehingga dia bertahan untuk melakukan putaran. Dan alhamdulillah ya, ternyata nggak ada air yang masuk ke dalam crankcase saya. Ya. Pada kejadian saya yang dulu itu ada air masuk ke dalam crankcase sehingga di dalamnya ini parah. Teman-teman bayangin aja kalau korosi ini ada di dalam sini, gimana rasanya? Mungkin teman-teman bakal putus asa, bakalan nggak mau mainan RC boot lagi ya kan, karena ini udah nggak bergerak sama sekali. Ini masih bisa bergerak ini loh. Tapi kalau saya dulu sama sekali nggak bisa bergerak, sehingga saya tanya ke teman saya mekanik, Mas gimana caranya ngilangin karat sama crankcase sama crankshaft yang berkarat yang nggak mau bergerak sama sekali. Dan teman saya menyarankan untuk merendamnya menggunakan thinner gitu, jangan pakai bensin karena bensin itu kurang keras untuk menghilangkan korosi. Jadi nanti engine saya ini akan tetap saya rendam menggunakan thinner. Jadi semua nanti akan saya lepas ini ya, saya rendam dalam air thinner mungkin selama beberapa hari sampai engine-nya bersih lagi. Jadi korosinya bisa dihilangkan. Oke, karena
Baiklah teman-teman, ya. Sekarang engine saya sudah saya rakit kembali. Dan sekarang udah nggak macet lagi. Tadi kan awalnya berat ya. Sekarang setelah saya bersihkan, dia sudah normal lagi. Dengerin suaranya. Tuh kan, udah normal. Alhamdulillah airnya nggak sampai masuk lagi ke dalam crankcase saya. Jadi saya sedikit agak tenang. Hanya ada terjadi kerusakan atau penyumbatan di bearingnya. Di bearing belakang sini, di sealnya, sepertinya sealnya bocor, jadi airnya bisa masuk sampai ke dalam bearing. Ya ada sedikit karat sih di dalam crankcase-nya, tapi masih bisa diatasi ya. Dengan cara tadi itu, saya rendam pakai thinner, saya masukkan thinner ke dalamnya, tunggu sebentar, saya gosok-gosok pakai sikat sampai agak sedikit lancar, baru saya sedikit engkol dan hilang bersih gitu. Cuma di sini masalahnya satu, saya mengalami kerusakan pada karbu saya. Kerusakannya kenapa ya? Kerusakannya ya karena ada sedikit air yang masuk ke dalam batangnya ini, sticknya butterfly ya, di gasnya. Jadi setelah saya coba untuk lepas ternyata nggak bisa, malah patah dia. Jadi ya mau nggak mau saya harus cari spare part. Tapi setelah saya tanyakan ke teman-teman yang ada di Jakarta sana, yang ada di Kalimantan, mereka nggak ada yang punya spare partnya lengkap, komplit. Cuma punya sticknya doang yang dari stainless. Jadi saya putuskan untuk saya mencari karbu baru atau bekas. Saya cari info harga, saya coba tanya ke teman-teman, ternyata ada teman di Kalimantan yang menjual, jadi ya saya beli yang dari Kalimantan itu. Untuk harganya saya nggak berani membicarakan, cuma ya harganya nggak sampai 1 juta. Udah mau nggak mau terpaksa saya harus membeli karbu, mengganti karbu. Dan yang ini saya simpan lumayan lah. Komponen di dalamnya bisa saya jadikan cadangan kalau nanti ada kerusakan berikutnya. Ya jangan sampai rusak sih kalau bisa. Jadi inti dari video ini adalah jangan sampai teman-teman juga melakukan kesalahan yang saya lakukan. Jujur ini adalah yang kedua kalinya saya kecolongan ya di kolam yang sama, yaitu di tambak ya kan. Setelah main lupa nggak saya bersihin dan akibatnya fatal seperti ini. Tapi alhamdulillah nggak sampai merusak banyak komponen gitu. Tapi tetap aja sih ada satu yang rusak dan mungkin memang ini udah waktunya ganti gitu. Tapi nggak apa, it's okay. Saran saya untuk teman-teman, jangan sampai kalian melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Jadi jangan main di air payau, air asin, pantai, atau kolam manapun yang sekiranya kotor dan yang bercampur dengan air asin ya. Sebisa mungkin setelah teman-teman bermain, kalau punya kontak cleaner, mana bagian yang basah pada boot kalian itu disemprot. Fungsinya ya biar untuk menghilangkan air yang menempel pada mesin atau pada komponen lain atau pada hardware ya kan. Terus untuk shaft kalau bisa sebelum main itu dikasih oli dulu gitu. Setelah main juga dikasih oli lagi. Fungsinya supaya apa? Fungsinya itu agar nggak ada air yang mengendap di dalam tubing sehingga tidak menimbulkan karat pada flexible shaft. Jadi flexible shaftnya bisa lebih awet gitu. Dan juga kan fungsi oli itu adalah anti friction. Anti friction itu maksudnya adalah mengurangi gesekan gitu. Jadi nggak gampang panas ketika dia bergesekan dengan tubing pipe. Nah gitu. Dan saya juga mohon maaf ke teman-teman kalau videonya terlalu cepat ya, karena video ini saya ambil itu ada 4 kali pengambilan gambar, yang dimana total video itu sebenarnya adalah 2 jam dari saya mulai sampai saya bikin video ini. Jadi mau nggak mau harus saya percepat durasinya sampai ketemulah yang sekarang ini. Itu kan nggak mungkin kalau teman-teman saya kasih video 2 jam, bosan nanti. 5 menit aja udah bosan, apalagi 2 jam, ya kan?
Jadi makanya di video itu sudut kameranya tuh ada yang belum berubah, yaitu tadi itu sekali ambil, terus besoknya saya cicil lagi sekali ambil, besoknya saya cicil lagi sekali ngambil gitu. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya, semoga bisa diambil pelajaran dari apa yang saya alami kali ini ya. Dan sekali lagi saya katakan, saya ini bukan yang pemain profesional, saya di sini hanya berbagi, saya sharing tentang apa yang saya alami, tentang apa yang saya dapatkan pada booth saya gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar, saling mengingatkan ya kan. Kalau masih kurang jelas boleh ditanyakan lagi pada saya, kalau bisa saya jawab akan saya jawab, kalau saya nggak bisa jawab saya jadikan PR dan saya cari jawabannya gitu. Baiklah, akhir kata dari saya, tetap support channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga teman-teman yang lain yang belum mengerti tentang engine dari awal bisa melihat video saya dari episode yang pertama, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan guys ya. Salam satu air. Bye bye.